terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari kita beribadah, jelang pagi hari ini kita lanjutkan dengan tadzkirah. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadzkirah pagi ini saya mau awali dengan nuansa atau mengutip kaidah usuliyah. Ada kaidah usul begini. Taghayyurul ahkami bitaghayyuril amkani wal azminati. Ini fleksibilitasnya beragama. Bahwa berubahnya sebuah hukum karena berubahnya tempat dan waktu. Itu dia. Jadi hukum karena demi keselamatan manusia, maka dia mengikuti waktu atau zamannya dan tempatnya. Ada penguatannya seperti ini. Bahwa beradaptasi dengan zaman itu cara hidup yang benar. Nah, ada bahasa populer begini. Likulli makanin maqal. Likulli makanin wa zamanin maqal. Setiap zaman dan setiap tempat ada makalahnya. Ada bahasanya. Begitu dia. Saya mau kaitkan dan kita angkat pagi ini apa yang populer di generasi muda kita. Apa itu? Maqal, istilah-istilah. Kita sebagai generasi tua harus beradaptasi dan memberikan pencerahan hal-hal yang istilah baru itu di anak-anak kita agar bisa, mungkin kalau kita bisa katakan berkontribusi memberikan informasi yang baik. Itulah sebabnya kita coba tema fenomena FOMO dalam perspektif Islam. Apa itu FOMO? Adalah sebuah kondisi psikologis hamba Allah, bahasa anak-anak, individu seseorang, ya, di mana dia tidak merasa keren kalau ketinggalan. Tidak merasa senang, tidak merasa tenang, merasa terpuruk kalau tidak ikut dengan hal-hal yang orang bilang tren atau orang bilang viral. Kondisi-kondisi. Kalau ini bahasa anak-anak, bahasa generasi atau Gen Z, apakah ini tidak juga mendominasi kepada kita yang tua ini? Ya, kayaknya tidak terlalu jauh. Karena zaman di era media sosial yang terbuka sekarang, apa yang populer, apa yang tren, banyak orang yang menagih dirinya kalau tidak begitu. Rasa-rasanya begitu. Jadi FOMO ini fenomena. Makanya kita mau coba lihat dalam pandangan agama. Saya awali tadi kan dengan kaidah usuliyah bahwa perubahan zaman yang paling kekal itu kan perubahan.
zaman, bukan kitanya mempertahankan kondisi, mempertahankan pandangan kita dan cara kita memahami kehidupan. Itu. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana perspektif agama seperti ini? Boleh enggak kita tidak tenang, terpaksa merasa menagih diri. Kalau ada yang tren, ada yang viral, ada perilaku, cara dengan seluruh aspek kehidupan, cara berpakaian, cara mengakses informasi, seluruh yang kita tagih, merasa kita itu menjadi tidak tenang kalau tidak seperti itu. Agama senantiasa punya panduan. Itulah sebabnya pagi hari ini kita coba bawa ke kondisi ya, kita coba tadkirahkan. Tapi saya harus pertegas dulu pemirsa sekalian. Jangan sampai ada yang mengatakan, kenapa bisa berubah? Pokoknya nilai itu tidak boleh berubah. Apalagi dibahasakan nilai agama. Saya mau contoh begini. Di zaman Nabi SAW tidak ada hukum, tidak ada aturan. Di zaman Nabi ini, tidak ada aturan bahwa seseorang yang memiliki gembalaan atau onta, itu harus diikat. Tidak ada aturan di pemerintahan begitu. Kenapa? Pertama, karena masih terbatas. Yang kedua, orang sangat menguasai miliknya dan sangat menghindari bercampurnya milik orang lain. Tapi tidak lama pasca Nabi, setelah wafatnya Nabi, wafatnya Abu Bakar, wafatnya Umar, di zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orang yang paling gagah dalam berdagang. Mempengaruhi masyarakatnya, sahabat-sahabatnya. Banyak yang berdagang, banyak yang beternak. Maka perkembangan itu ada aturan yang lahir. Ini ilustrasi tapi mengambil waktu. Ilustrasi bahwa harus ada aturan hukum, siapapun yang memelihara unta harus dia ikat di tempatnya. Itu perubahan waktu. Saya kasih lagi satu contoh. Waktu kita mengaji dulu, itu semacam dimakruhkan mendapatkan guru ngaji kita dikasih upah. Kayak kurang afdol. Sekarang tidak begitu posisinya. Karena kita merasa bagaimana tahu agama kalau tidak ada yang meluangkan waktunya fokus. Itu perubahan dalam nuansa agama. Ini ilustrasinya. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang manusia apalagi kalau secara individu itu akan lemah, tidak akan mampu mempertahankan prinsipnya, pahamnya bahkan. Kalau mayoritas yang lain mengikuti yang tren-tren itu. Di sini saya mau coba hadirkan dalil pandangan agama. Ini juga sekaligus ujian akidah keyakinan seseorang. Jadi begini, Islam itu mengajarkan keseimbangan, menekankan ketenangan. Tenanglah dalam hidup ini. Itulah sebabnya pemirsa sekalian.
kalau umat Islam faham bahwa rukun sholat itu 17 atau ada yang bilang 13. Yang paling banyak berulang dalam sholat selain Al-Fatihahnya dibaca pada setiap rakaat itu adalah justru tumakninah. Apa kaitannya, Ustaz? Harus difaham. Paling banyak dalam seluruh gerakan sholat itu harus ada tumakninahnya. Intinya adalah agar manusia, orang beriman itu tenang hidupnya. Nah, terkait dengan fenomena ini, mudah terpengaruh. Kita buka WA kita, buka media kita, seluruhnya ada. Mudah. Cara belanja, cara segala macam lah. Merasa ketinggalan kalau tidak begitu. Nah, saya mau bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini pada surah Al-An'am ayat 116 atau 116. Coba perhatikan ayatnya. Mudah-mudahan ini merepres. Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi." Kalau Anda mengikuti yang kebanyakan, bahasa sekarangnya viral itu. Apa yang paling banyak sekarang kan yang viral di media sosial, seluruhnya ada. Yang kita bayangkan sesuai algoritma kita muncul. Bahkan yang tidak. Aksara itu fenomena yang mendominasi dan banyak. Bagaimana kuat menahan ini? Nah, kembali ke agama. Yudilluka an sabilillahi. Saya tidak mengatakan fenomena ini seluruhnya negatif, enggak. Tapi dibawa ke agama. Aksara mayoritasnya adalah kalau keluar kau tidak tanya istafti qalbak itu, aksara yudilluka an sabilillah. Sangat berpotensi menyesatkan yudilluka. Berpotensi pengaruh itu menyesatkanmu. Saya kasih contoh. Betapa mudahnya berbelanja di era sekarang di media kita. Kadangkala dilupa bahwa ada tugas bagaimana anak kondusif biaya sekolahnya. Diminimkan karena banyak belanja. Atau anak dibelanjakan sesuatu yang tidak persis yang paling dia butuhkan. Kenapa? Begitu, ini maaf, yang terbatas ya. Mungkin bagi yang sangat sejahtera rezekinya, tidak terpengaruh. Karena belanja-belanja apa saja. Tapi, begitu penguasaan sekarang menegaskan ayat ini. Aksara man fil ardi, kebanyakan yudilluka, belum tentu sesuai dengan kita. Ini agama yang menegaskan begini. Illa dhanna wa inhum iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Itu hanya dugaan kita. Dan harus membawa kepada sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini ya, Al-An'am 116. Allah tegaskan di situ, iyattabi'una illa dhanna. Kebanyakan, dan ini fakta saja. Yang viral-viral itu kadangkala kurang ditabayyun. Kalau kita mengikut itu, benar ayat ini. Iyattabi'una illa dhanna. Anda tidak mengikuti itu kecuali hanya sangkaan. Kayaknya bagus tuh. Kayaknya nikmat itu. Wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu hanyalah membuat. Karena tidak ditabayyun, banyak
hoaxnya. Hoax itu kan pengalihan saja dari kata bohong. Bohong itu kan tidak sesuai fakta. Jadi ini dampaknya pemirsa sekalian luar biasa. Bisa menimbulkan penyesalan, bisa menimbulkan stres. Jadi memang itu harus sangat kita minta hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan cara tenang tadi. Agar hidayah Allah kita membanding-bandinglah. Oh ini mau begini. Ambillah jeda dalam hidup ini. Pada saat kita merasa tertagih atau merasa ketinggalan. Ada apa mas? Ada apa memang kalau kita ketinggalan yang belum kita tabayun? Itulah sebabnya alladzina amanu, orang-orang beriman itu apa yang dia lakukan? Wa tatma'innu qulubuhum, yang dia nikmati adalah menenteramkan hatinya. Bukan sibuk mengurus diri sendiri, bukan. Tapi dia menenteramkan hatinya, tidak menghabiskan waktunya kepada hal-hal yang dia tidak yakin ada produktifnya bagi dirinya. Persis yang kita alami. Kita ini kan kadangkala mau membuka media kita itu, HP kita itu sekedar mau tahu jadwal kerja. Yang wajib-wajib. Tapi kan meleset ke yang lain. Tadi rencananya 3 jam. Jadinya berapa jam? 5 jam. Ngaji enggak? Enggak tuh. Banyak yang begitu. Nah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, menenteramkan hatinya, dia tidak merasa ketinggalan. Bidzikrillah, dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fenomena seperti ini ada kebalikannya. Kalau FOMO itu ada kebalikannya, orang yang merasa. Saya malah ada pernah berdialog dengan seorang anak dalam ujian munaqasyah. Saya tanya, berapa jam kita pakai HP nak sehari? Dia bilang, disita HP ku oleh orang tua. Kenapa? Dia bilang, agar saya makin banyak belajar. 3 bulan sebelum ujian saya begini. Saya bilang, pantas jawabanmu benar. Kurang orang tua yang begitu sekarang. Itulah sebabnya pendidikan yang bagus. Kalau ada anak yang dulu di pesantren dilarang full gamenya. Ini beralih ini. Itu tidak akan didapatkan kalau tidak di sekolah yang boarding. Ini dia bisa terkontrol. Ketinggalan enggak? Enggak ketinggalan dalam pendidikan. Justru jagoan untuk belajar ke luar negeri. Dan tempat-tempat belajar calon-calon sekolah Garuda itu. Ini yang dikurangi. Agar tidak mudah terpengaruh belanja, pergaulan, pakaian. Sekolah Garuda itu di situ, yang bukan sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat mungkin dilarang tuh pakai HP. Kira-kira maksud saya begini pemirsa sekalian. Kita mengangkat fenomena FOMO ini adalah dia memang sesuatu yang tidak mampu dibendung oleh siapapun karena era. Tetapi agama memberikan penetralan atau menetralisir. Banding-bandingkan agar hidup berkualitas dari segi masa depan. Kira-kira itu. Yang kedua bagi kita yang tua, bagaimana tidak terlalu terderas di situ. Apalagi kalau terbawa terus tidak pernah mendewasakan diri. Tidak pernah back to home, kembali ke rumah, kembali ke tempat sujud maksudnya. Lebih mengukurnya dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ada kaidah yang sangat penting dipaham oleh hamba Allah. Di era kekinian, di era FOMO, di era digital, anak-anak sekarang bilang, istafti qalbak, istafti qalbak. Senantiasalah hargai ilmumu. Kalau kita dengan ilmu berfatwa kepada ulama, maka berfatwalah juga kepada qalbumu. Tanya qalbumu, mana yang terbaik bagimu. Dalam hal ini pemirsa sekalian,
kita memohon maunah Allah Subhanahu wa taala agar fenomena seperti ini Allah hidupkan di kita, namanya modal penting qanaah. Apa itu qanaah? Al-qanaatu, qanaah itu adalah merasa lapang. Merasa cukup. Ini merasa cukup ini karena memang bukan pasrah ya. Merasa cukup karena memang berusaha kepada hal yang baik. Senantiasa ada upaya meningkatkan. Tapi bukan orang yang terjebak dalam terkejar-kejar sampai tidak memverifikasi. Dicek baik-baik itu. Pengaruh dari yang kita istilahkan ya, sekali lagi, bagi saya yang usia sudah tua, ini istilah baru, tapi tidak boleh kita diam. Karena ini yang ada, istilah-istilah seperti ini yang ada di anak-anak kita. Semoga kita bisa hadir, menenangkan generasi kita bahwa ada prinsip hidup yang namanya qanaah. Yang paling substansi dalam kehidupan pendek sepanjang apapun usianya di dunia ini. Saya ulang ini. Yang paling substansi dalam kehidupan setiap individu hamba Allah, karena pasti selesai di dunia, adalah dia menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya, bukan dengan kesibukan-kesibukan yudilluka an sabilillah yang membuat kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena boleh variasi, istilah-istilah boleh banyak, tapi selalu ada rujukannya, selalu ada bagusnya kalau kita standarkan kepada nasihat-nasihat agama yang menyelamatkan kehidupan kita semuanya, semua level generasi old, generasi digital, generasi Gen Z, generasi A, segala macam. Semoga demikian pemirsa sekalian, ini tidak bisa kita raih kalau bukan maunah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa demikian. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.